Calon legislatif maupun calon eksekutif tidak bisa terlepas dari tiga hal, yaitu produk, strategi, dan finansial. Mari kita bahas satu demi satu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di akun channel YouTube Belajar Peduli Official. Kawan-kawan dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini sedang ramai kawan-kawan kita dimanapun berada barangkali mengikuti salah satu hajatan terbesar di Indonesia, yakni yang disebut namanya dengan pemilu, pemilihan umum, dan yang mana pasti di dalamnya ada terdapat juga bahagian daripada pemilihan legislatif. Langkah yang harus dipertimbangkan bagi seorang calon yang pertama adalah produk. Produk ini adalah seorang calonnya yang akan ikut berkontestasi terhadap suatu pemilihan. Nah, maka dari situ kita harus bisa mengevaluasi sebenarnya produk yang akan kita tawarkan ini, si calon yang akan ditawarkan ini kepada masyarakat luas, apakah memang sudah mumpuni, apakah sudah memiliki elektabilitas yang tinggi, apakah memang sudah cukup layak untuk dijual kepada masyarakat. Nah, maka dari situ arti dari produk ini adalah bukan sejenis bahan, bukan sejenis benda, tapi produk yang dimaksud adalah si calonnya tersendiri yang akan mengikuti proses pencalonan. Kawan-kawan, sekelas produk-produk yang sudah berskala nasional sekalipun, dia masih terus dan terus gencar untuk mempromosikan produknya tersebut. Bahkan tidak sedikit produk-produk tertentu menggunakan slogan yang menjadi hak paten ataupun juga yang sudah menjadi sesuatu hal yang melekat kepada produk tersebut. Salah satu contoh, jika kita bercerita tentang makanan atau minuman, jika kita mengingat satu minuman teh botol Sosro contohnya, maka akan ada slogan yang keluar di benak masyarakat secara umum, yaitu apapun makannya, minumnya teh botol Sosro, kira-kira seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kami menyarankan agar supaya produk ataupun si calon tadi ini harus benar-benar mampu mengiklankan dirinya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan hal-hal yang baik, dengan menciptakan slogan-slogan yang gampang, yang mudah untuk diingat masyarakat, sehingga jika disebutkan slogan tersebut maka masyarakat akan tertuju pemikirannya kepada si calon tertentu. Itulah bagian daripada produk yang harus memang benar-benar bisa dipertimbangkan. Nah, yang terpenting adalah selaku calon maupun selaku tim pemenangan calon, gunakan langkah-langkah yang memang mampu untuk membuat si produk tadi ini menjadi viral. Ini adalah bagian upaya daripada orang-orang terdekat si produk tadi untuk mampu mengangkat elektabilitasnya di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara apa? Memperkenalkan produk tadi banyak hal. Dengan menggunakan alat peraga kampanye contohnya, seperti spanduk, baliho, kartu nama, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga tentunya dengan menggunakan media sosial yang saat ini sangat gampang untuk disentuh oleh semua orang dan dimanapun juga. Seorang calon itu ibarat suatu produk, yang mana produk itu harus mampu dikemas dengan baik, yang mana produk tersebut harus memang bisa diterima oleh masyarakat. Oke, kemudian yang kedua setelah tadi ada produk, kemudian harus menjadi pertimbangan adalah yang kedua, strategi.
Nah, strategi ini adalah bagian daripada upaya-upaya yang untuk menjadi suatu ketetapan bagi tim yang akan mereka kerjakan, yang akan mereka laksanakan di dalam berkehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Strategi ini sangat perlu, ya. Strategi ini memang sangat dibutuhkan bagi seorang calon. Apapun dan bagaimanapun strategi yang akan dikerjakan oleh tim Anda, semua itu tidak terlepas daripada yang namanya hasil daripada menjual produk tadi. Jika produk tadi sudah mampu, ya, kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat, maka semakin mempermudah kita untuk melaksanakan strategi demi menuju yang namanya pencapaian misi si calon tersebut. Strategi itu kami pikir sangat sensitif, ya, maka tidak akan kami kupas dalam video ini. Yang jelas setiap calon, apapun itu calonnya, harus benar-benar memiliki strategi yang terukur, strategi yang memiliki efek terusan. Dalam arti kata, strategi itu harus benar-benar relevan agar supaya visi misi si calon dapat terwujud. Strategi tidak bisa dipandang sebelah mata. Strategi tetap harus difikirkan, upayakan melakukan strategi itu memiliki efek terusan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu finansial. Kalau kita bercerita tentang masalah finansial, mungkin banyak orang beranggapan ataupun langsung berasumsi jika finansial itu tidak terlepas dari yang namanya money politik. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang menjadi dilema di masyarakat kita saat ini, apalagi sesudah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwasanya pemilihan legislatif di 2024 itu adalah proporsional terbuka. Artinya siapa suara terbanyak, ya, dialah sebagai pemenang dari partainya, tidak tergantung kepada nomor urut. Nah, kita tidak membahas tentang masalah proporsional terbuka ataupun tertutup. Akan tetapi kembali lagi kaitannya dengan finansial, maka calon legislatif maupun eksekutif harus benar-benar memikirkan dan juga mengupayakan dan menghadirkan finansial demi tercapainya misi yang sudah dihajatkan. Karena apa? Karena untuk langkah pertama menjual produk kita butuh finansial, untuk menjalankan strategi kita juga butuh finansial. Maka finansial itu bukan kategori money politik saja, ya, tapi lebih kepada cost politik. Kami tidak membahas tentang masalah money politik karena kami juga berpikir bahwasanya sebaiknya hindari yang namanya money politik. Ingat, jika Anda selaku calon legislatif hanya mengandalkan uang untuk dijadikan sebagai alat ukur Anda dipilih oleh masyarakat, ya, ataupun yang biasa disebut dengan menggunakan sistem serangan pajar, ini adalah bagian daripada money politik. Kami sangat tidak menyarankan itu terjadi. Kami sangat tidak menyarankan agar itu dilaksanakan. Karena apa? Karena tidak akan sinkron nanti antara pengeluaran Anda selaku calon dengan nanti Anda setelah terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat di daerah masing-masing. Tidak akan sinkron apapun dan bagaimanapun terhadap biaya yang Anda keluarkan dengan biaya yang akan Anda dapatkan, tidak akan balance. Maka Anda tidak akan serius dalam hal menangani aspirasi rakyat tentunya. Maka yang terakhir tadi, finansial bukanlah semata-mata untuk mempersiapkan uang terhadap serangan pajar atau berbagi-bagi uang kepada calon pemilih Anda, tapi finansial tersebut memang sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mempermudah menjalankan langkah-langkah misi-misi Anda mencapai tujuan.
Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menjalankan produk, menjalankan strategi, itu semua butuh finansial. Demikian kawan-kawan ulasan singkat yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami paparkan kepada kita semua. Semoga 3 hal yang menjadi tolak ukur bagi seorang calon legislatif tadi bisa menjadi pertimbangan bagi Anda. Dan juga tentunya jika memang video ini dirasa bermanfaat, silakan klik tombol subscribe. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.